basis van vrijheid en vriendschap. Vaststaat dat hoe de conferentie zich ook ontwikkelt, zij van ingrijpende historische betekenis zal zijn. Kondisi Republik Indonesia pasca konferensi Meja Bundar atau pengakuan kedaulatan pada tahun 1949 bukanlah tanpa tantangan. Saat itu, Belanda hanya mau mengakui Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS adalah negara hasil kompromi yang terdiri dari 16 negara bagian dan daerah istimewa. Konstitusi RIS memungkinkan semua daerah berkesempatan menaikkan taraf mereka sebagai sebuah negara bagian yang otonom dan mandiri. Akan tetapi, tidak lama setelah itu, satu persatu negara-negara tersebut berjatuhan, sebagian membubarkan diri, dan sebagian lagi menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia. Pada bulan April tahun 1950, hanya tersisa 3 negara bagian, yaitu negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. Bagaimanapun, kedua negara bagian yang tersisa akhirnya menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia, dan pada Agustus tahun itu juga Soekarno mengumumkan pembubaran RIS dan kembalinya bentuk negara menjadi NKRI sebagaimana yang diproklamasikan tahun 1945. Namun kali ini situasinya sudah berbeda karena Republik Indonesia sudah berdaulat penuh dan bertekad untuk menjadi negara modern yang berkuasa di seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Masalah pun muncul soal bagaimana hubungan antara pusat dan daerah dibentuk setelah perang. Apakah mengambil konsep sentralisme ataukah federalisme seperti di Amerika Serikat? Pada akhir masa pendudukan Jepang, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dilanjutkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI telah memperdebatkan bagaimana konsep negara baru yang akan didirikan dan dengan suara bulat menyatakan negara baru itu adalah sebuah negara kesatuan. Soekarno cenderung pada konsep ini karena lebih cocok untuk memobilisasi dan mengatur administrasi serta komando di wilayah bekas Hindia Belanda yang sangat luas. Karena itu, di kalangan tokoh-tokoh Republik awal, ide tentang negara kesatuan cenderung lebih kuat sebab perjuangan kemerdekaan belum juga usai dan negara-negara boneka yang dibentuk oleh Belanda dianggap memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Lain lagi dengan Hatta, ia beranggapan bahwa sistem terbaik bagi bangsa dengan wilayah kepulauan seperti Indonesia adalah federalisme karena dianggap dapat mengeluarkan semua potensi daerah baik dari segi ekonomi maupun politik. Sedangkan Tan Malaka bercita-cita mendirikan negara federalis yang mencakup Asia Tenggara hingga Australia. Karena itu, RIS adalah jawaban konkret terhadap gagasan federalisme itu. Selain itu, cita-cita federalisme juga dibawa oleh PRRI dengan konsep negara persatuan Republik Indonesia dan juga Darul Islam yang mengumumkan aliansi negara alternatif antara Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Namun, saat Soekarno membubarkan RIS dan mengumumkan kembalinya sistem negara ke NKRI, saat itu pula harapan bagi golongan federalis untuk memunculkan konsep ini sebagai alternatif menjadi pupus. Karena citra konsep ini selalu dibayang-bayangi oleh pengalaman adanya negara-negara boneka bentukan Belanda serta pemberontakan daerah yang terjadi kemudian. Selain itu, federalisme selalu disebut oleh Soekarno sebagai sistem yang tidak sesuai dengan kepribadian rakyat Indonesia. Oleh karena itulah, konsep desentralisasi atau federalisme menjadi cacat sejarah, dan karena itu pula tokoh-tokoh nasional sepanjang Orde Lama hingga masa reformasi selalu hati-hati dalam mengucapkan konsep ini. Tampilnya Soekarno yang memaksakan sentralisme pada masa kekuasaannya membawa masalah baru, yakni pembangkangan di berbagai daerah. Karena daerah di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi merasa hanya Jawa yang menjadi pusat bagi semua hal, sedangkan potensi daerah untuk juga mengambil bagian dari kue revolusi tidak hanya ditimbun namun juga dipotong habis oleh janji manis Soekarno dan para tokoh di Jakarta tentang persatuan bangsa dan dengan jargon
stabilitas nasional. Ujian pertama bagi konsep sentralisme adalah separatisme, yaitu dengan berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS yang diproklamasikan oleh Sumokil pada bulan April 1950. Sumokil adalah seorang mantan Menteri Kehakiman negara Indonesia Timur. Sumokil akhirnya memimpin sekelompok prajurit ex-Kenil atau tentara Hindia Belanda untuk merebut kota Ambon. RMS sendiri berumur singkat. Setelah semua perundingan gagal, TNI kembali merebut kota Ambon pada bulan Desember tahun itu juga. Meski begitu, RMS tetap eksis bergerilya di pedalaman hingga tahun 1962. Penentangan dari RMS ini merupakan salah satu bentuk separatisme awal yang didasarkan pada kekecewaan Sumokil atas dihapuskannya negara Indonesia Timur yang menurutnya merupakan wadah aspirasi rakyat daerah timur Indonesia. Selain separatisme, bentuk pembangkangan yang menghendaki sistem federalisme juga dilakukan oleh para panglima daerah yang tidak puas dengan pemerintahan Soekarno, lalu menuntut agar sebuah kabinet dibentuk di bawah pimpinan Hatta dan Sultan Hamengkubuwono. Namun tuntutan mereka ini dijawab dengan serangan militer. Maka terjadilah peristiwa yang dikenal sebagai pemberontakan PRRI Permesta yang berlangsung hingga tahun 1959. Setali tiga uang, respon atas semakin otoriternya rezim Soekarno dilancarkan oleh Tengku Daud Breuer dan Kahar Muzakkar. Kahar Muzakkar memilih masuk hutan pada tahun 1951 daripada melihat pasukannya tidak diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari tentara nasional. Ide rasionalisasi tentara yang digaungkan oleh Hatta menjadi tamparan keras bagi para panglima perang di daerah-daerah. Mereka diberikan pilihan untuk memasuki angkatan bersenjata setelah melalui seleksi atau membubarkan diri. Padahal ex-anggota Kenil yang notabene adalah bekas tentara Hindia Belanda yang lebih cakap dan terlatih lebih diprioritaskan dibandingkan mereka yang sudah berjuang habis-habisan pada masa revolusi. Dilema inilah yang melahirkan konflik terbuka antara pusat dan daerah. Sementara gagasan rasionalisasi tentara bagaimanapun juga harus dilakukan karena sebagai sebuah negara berdaulat, Republik Indonesia harus mempunyai sistem komando ketenteraan yang juga modern dan diisi oleh orang-orang yang cakap dan terdidik. Klausul ini juga menjadi salah satu syarat dalam konferensi meja bundar. Sedangkan Aceh yang saat itu disebut sebagai daerah modal karena tidak pernah diduduki oleh Belanda, memilih melakukan perlawanan karena Aceh tidak diberikan status sebagai provinsi atau daerah istimewa yang khusus. Terlebih lagi, ketika para pemimpin di pusat didominasi oleh PNI tanpa keikutsertaan Partai Masyumi yang notabene pendukung terbentuknya Provinsi Aceh dan menjadi salah satu wadah aspirasi bagi para pemimpin Aceh. Kekecewaan ini kemudian menjadi pemberontakan terbuka yang berakhir hanya ketika Aceh menjadi provinsi dengan status daerah istimewa dengan hak untuk menjalankan syariat Islam dalam sistem pemerintahannya. Pertentangan antara kedua konsep ini yang kemudian dikeraskan pada masa Orde Baru yang mengukuhkan sentralisme kekuasaan ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Desa pada tahun 1974. Sistem pemerintahan terpusat kini memiliki sumber kekuatan baru, yaitu sistem administrasi yang juga disamakan antara semua daerah. Sehingga perbedaan antara pusat dan daerah atau antara Jawa dan luar Jawa tidak lagi kentara. Undang-Undang Desa bukan saja menghabisi sistem tradisional setempat, namun juga memberikan pemerintah pusat kekuasaan yang semakin dalam atas tatanan masyarakat yang paling intim dan primordial. Simbol persatuan dan kesatuan digaungkan, sementara Bhinneka Tunggal Ika hanya menjadi pajangan di kaki burung Garuda. Menurut Taufik Abdullah, dengan adanya sentralisme ekstrim Orde Baru, perlahan tapi pasti daerah kehilangan semangat untuk menyelesaikan dan mengatasi persoalan baik yang ditimbulkan oleh dinamikanya sendiri ataupun yang datang dari luar, karena masyarakat telah dibuat terlalu bergantung pada pemerintah pusat
Dalam situasi seperti ini, daerah tidak dapat menyampaikan aspirasinya dan bahkan saluran yang seharusnya ada ditiadakan oleh sistem sentralistik yang terlampau ekstrim semacam itu. Pada akhirnya, gagasan sentralistik yang dipaksakan akan menuai bencana dan tidak akan bertahan lama, seperti ramalan Hatta pada Soekarno bahwa sistem yang digagas oleh Bapak Proklamator itu tidak akan berumur panjang dibandingkan umurnya sendiri. Dan kelihatannya bahwa ramalan Hatta itu juga berlaku bagi para pemimpin lainnya yang mencoba menerapkan hal yang serupa di Indonesia. Krisis moneter yang menjatuhkan Orde Baru menjadi bukti akan ramalan tersebut. Kejatuhan Orde Baru memperlihatkan bukti nyata tentang bagaimana daerah begitu ditindas, semisal Aceh yang ternyata telah lama menjadi daerah operasi militer. Aceh yang kaya sumber daya alam tidak dapat merasakan kue pembangunan yang hanya diambil oleh pusat. Ketimpangan pembangunan juga dirasakan di berbagai daerah di luar Jawa. Di sisi lain, keberuntungan reformasi telah membawa semangat federalisme ke dalam wajah baru bernama otonomi daerah. Namun, apakah sistem ini akan berhasil dalam gagasan pemerataan kekuasaan dan ekonomi ke daerah, ataukah dengan belajar dari sejarah selama ini hanya akan menyuburkan korupsi sampai ke tingkat terkecil karena hilangnya semangat membangun di daerah akibat terlalu lama bergantung pada pusat? Bagaimana menurut Anda?